Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube IAI Malaysia. Pada konten kali ini kita akan melanjutkan konten bedah akad, di mana kita akan membahas aneka produk keuangan syariah, bagaimana produk-produk itu bekerja, pemanfaatnya, dan bagaimana masyarakat umum bisa memanfaatkan produk-produk tersebut. Kesempatan kali ini kita ada di Langkawi dan senang sekali bersama saya, Randi Suandaru, sudah ada sekretaris dari IAI Malaysia, yaitu Mbak Vivi, yang saat ini sedang melakukan studi PhD ya di IAIUM. Sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu. Mbak Vivi, boleh nggak ceritain background studinya Mbak Vivi sebelumnya? Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi ya, panggil aja Vivi. Saya dulu menempuh pendidikan waktu S1 itu di Ekonomi Syariah IPB dan melanjutkan di masternya di keuangan di IAIUM. Lalu melanjutkan lagi PhD dengan latar belakang ekonomi dan berfokuskan pada cash wakaf linked suku untuk climate change. Oke. Memulai PhD-nya tahun berapa? Saya baru masuk tahun ini. 2024 ini 2024 ya? ini. Di awal tahun berarti? Awal tahun, benar. Oke. Nah, itu sedikit background mengenai Kak Vivi. Nanti kita masukin juga Instagramnya di sini, bisa di-follow langsung. Kita akan mulai pembahasan ini dari produk yang banyak banget orang butuh, yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR. Lebih spesifik, sekarang kita akan bahas KPR syariah. Nah, sebelum jauh ke produknya, kita akan mulai dulu dari kenyataan bahwa kepemilikan aset dalam hal ini rumah adalah mimpi hampir semua orang untuk memiliki rumah. Nah, bagaimana sih Islam memandang kebutuhan perumahan ini sendiri menurut Kak Vivi? Silahkan. Oke, untuk kebutuhan rumahan sebenarnya gini. Mungkin kita akan berbicara dulu sebelum ekonomi Islamnya ya. Kita ngomongin ekonomi kondisinya, bahwa memang ada supply and demand di situ untuk membutuhkan perumahan untuk orang punya aset untuk stabilis kayak gitu. Nah, ketika kita ngomongin masalah kesyariahnya, bukan syariah sih, ekonomi Islamnya, yaitu kita harus ada unsur needs-nya, ada unsur daruratnya atau tidak. Nah, maka itu untuk kebutuhan kepemilikan rumah itu sendiri bisa dibilang darurat, bisa tidak. Itu tergantung, karena gini, kondisinya adalah ada orang yang sudah memiliki rumah dan menurunkan ke anaknya dan dia tidak membutuhkan rumah lagi, kayak gitu. Jadi based on the condition. Berarti dalam konteks Islam memang kepemilikan rumah ini kontekstual ya, bagaimana setiap household tadi, unit rumah tangga tadi, kebutuhannya maupun kapasitasnya beda-beda gitu. Beda-beda. Jadi nggak bisa disamaratain gitu ya. Tetapi kalau kita mau lihat secara survei, minimal kayak ada atapnya, ada lantainya dan segala macam. Nah, itu bisa dikatakan sebagai rumah, kayak gitu. Nah sekarang bisa diceritain nggak Kak Vivi, kira-kira kenapa sih kita membutuhkan produk keuangan syariah untuk kepemilikan rumah atau KPR ini? Kenapa kita membutuhkan produk KPR ini, KPR syariah ya, gitu. Sebenarnya ada dua untuk KPR itu, ada yang konven, ada yang syariah. Nah, yang pertama, yang paling kalau kita udah ngomongin syariah ini, untuk finansialnya itu adalah ngomongin masalah, salah satu yang paling gampang adalah akad, terkait akad. Nah, kenapa dia menjadi primadona dibandingkan dengan konven, si akad ini? Karena adanya perbedaan kepemilikan resiko. Nah, di sini kalau secara bukan secara keuangannya, artinya ketika memang nanti ada resiko keuangan, resiko itu tidak tergantung dari pihak lainnya. Berarti resiko itu udah tergantung oleh dua pihak saja. Nah, itu pertama kalau misalnya kita gunakan KPR syariah, resiko udah ditanggung oleh pihak perbankannya yang udah memiliki asetnya, kayak gitu. Nah, itu kalau dari sisi consumer yang pakai KPR syariah, keuntungannya ada. KPR syariah itu kan longnya itu kan 10-15 tahun ya. Kalau yang konven itu bisa lebih dari itu. Nah, setiap 10 tahun itu ada yang namanya krisis cycle keuangan. Nah, di mana kalau misalnya nih teman-teman gunakan KPR syariah itu jauh lebih aman
untuk menghadapi krisis itu. Jadi apa yang mau dibayar itu memang sudah terukur seperti itu, kayak gitu. Tidak tiba-tiba berlebihan. Itu saat kondisi krisis. Tapi kalau misalnya saat kondisi tidak krisis, KPR syariah itu jauh lebih murah, meskipun bayaran di tengah-tengahnya perjanjian marginnya itu bisa lebih tinggi kayak gitu. Karena apa? Kan lebih murah. Karena gini, kalau kita kredit semakin panjang waktu, sebenarnya kita udah bisa punya 2 atau 3 rumah kayak gitu. Nah, ketika kita bayar interest rate-nya, floating-nya itu, nah itu sebenarnya kita udah bisa punya 2 sampai 3 rumah sebenarnya. Baik. Berarti memang ada mengapa kita salah satunya memilih KPR syariah ketimbang konvensional, tadi disebutkan mengenai risikonya yang Kak Vivi tadi bilang secara profil bisa lebih menguntungkan untuk customer, kemudian dari segi efisiensi tadi ya lebih murah tadi juga disampaikan demikian. Nah, kita lanjutin nih. Sekarang bagaimana sih cara KPR syariah itu bekerja gitu? Tadi kan sudah disebutkan disinggung mengenai akad gitu kan. Jadi jelaskin nggak bagaimana tadi kan bank yang sudah memiliki rumahnya atau gimana? Apa yang membedain gitu sama KPR yang biasa? Kalau KPR biasa, sebenarnya bukan hanya KPR biasa. Untuk institusi keuangan yang biasa, konvensional biasa, yang mana institusi keuangan tersebut akan memberikan uang dan kita yang beli sendiri. Berarti ada berapa resiko di situ? Nah, misalnya aset masih dipegang sama developer. Bank meminta misalnya surat berharga kita, kayak akte dan lain-lain, dan kita masih sebenarnya belum full memiliki si rumah itu. Jadi ada 3 resiko di situ. Nah, yang ngebedain dengan yang syariah adalah bank sudah membeli. Berarti urusannya adalah resikonya itu di bank sama consumer. Jadi bank yang membeli rumahnya dulu? Iya, dari developernya? Iya, dari developernya. Nah, maka itu ini ada 3 akad sebenarnya secara umum ya. Yang pertama musyarakah, murabahah. Artinya apa itu? Murabahah artinya jual beli. Jual beli, Musyarakah mutakanisok dan IMBTI. IMBT. Nah, kalau musyarakah itu artinya gini, bank beli dulu rumahnya dari developer, habis itu dijualkan ke consumer. Nah, biasanya consumer ini nggak bisa terlalu fleksibel untuk memilih rumahnya itu mau yang kayak gimana kayak gitu. Nah, karena ini akadnya jual beli, otomatis bank akan meminta margin, keuntungan kayak gitu. Wajar dong ya? Wajar, sangat wajar, karena ini kan bisnis ya. Jual beli gitu. Nah, dan keuntungan itu dan pembayarannya itu bukan yang langsung kontan gitu, tapi bisa dicicil. Nah, keuntungannya ini bukan sifatnya floating, tapi fix. Artinya dia nggak akan berubah gitu? Iya, presentasinya nggak akan berubah kayak gitu. Nah, terus yang satu lagi. Jadi musyarakah ya? Tadi murabahah. Yang ini. Yang kedua adalah musyarakah mutakanisok. Nah, itu basicnya adalah kita itu bergotong royong untuk membeli rumah antara saya consumer dengan bank bergotong royong untuk membeli rumah. Biasanya presentasinya itu lebih besar di bank. Presentasi untuk modal membeli. Itu ada di bank kayak gitu. Biasanya bank itu antara 60-40 tergantung kesepakatan kayak gitu. Berarti kepemilikannya jadi lebih banyak di bank juga gitu? Iya, karena memang pada akhirnya kan kita kan ke bank itu karena nggak bisa beli kontan ya sebenarnya. Nggak bisa beli langsung kayak gitu. Nah, jadi kepemilikan misalnya properti itu mayoritas di bank, nanti kita cicil sampai habis, baru itu pindah tangan ke kita kayak gitu. Itu dari sekilas mengenai akad-akad yang bisa digunakan di perbankan syariah. Semoga apa yang udah jelasin tadi makin bikin penasaran dan makin bikin teman-teman juga ingin tahu lebih banyak. Silahkan tulis semua pertanyaan yang ada di pikiran teman-teman di kolom komentar. Dan kira-kira produk-produk keuangan syariah apa lagi yang ingin teman-teman ketahui yang bisa kita bahas di episode-episode berikutnya. Terima kasih Kak Vivi meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.